Ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu dengan rasa syukur. Sekalipun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami tidak seperti yang kami harapkan, namun kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kalau kami memperhatikan pengalaman masa lalu, ketika kami memperhatikan sejarah kehidupan umat manusia, bagaimana Engkau hadir, memanggil umat-Mu, Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu, Engkau menjaga, Engkau memelihara, Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan, bahkan Engkau mencukupkan segala yang kami perlukan. Karena itu ya Tuhan, biarlah hari ini kami datang dengan rasa syukur. Engkau Tuhan yang kami sembah, kami puja, kami tinggikan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, demikian pula rekan-rekan yang beribadah di rumah. Saya juga menyambut saudara, dan biarlah sekalipun di tempat yang berbeda atau nanti di kebaktian yang kedua dan ketiga, di waktu yang berbeda, kita tetap bisa bersama-sama hadir sebagaimana Tuhan kita yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Demikian pula pengakuan iman kita bersama umat Tuhan di segala abad dan di segala tempat. Karena itulah mari kita datang menyembah Dia dengan rasa hormat. Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dan Tuhan yang mencukupkan. Karena itu saudara-saudara, percayalah bahwa kehidupan ini, kehidupan dalam tangan dan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, mari kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Keluaran 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ini tentang perjalanan umat Israel ketika dia selesai bersukacita karena menyeberangi laut Teberau, ya, kira-kira 1,5 bulan atau 45 hari kemudian dia ada di padang gurun yang sebelumnya mereka juga mengalami kesulitan akan minum air di Mara dan Elim. Itu 3 hari setelah mereka menyanyi bersyukur atas mujizat Tuhan. Tetapi di hari yang ke-45, kira-kira demikian saudara ya, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mari kita melihat Keluaran 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Sebab mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang,
maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apabila kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, mereka dekat ke hadapan Tuhan. Marilah dekat kepada Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana perjalanan umat Israel. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya kehidupan kita adalah sebuah perjalanan. Kadang kita menemukan puisi atau syair yang menuliskan bahwa hidup ini hanyalah sebuah perjalanan panjang. Jadi ketika kita dilahirkan, kita memulai sebuah perjalanan panjang. Tetapi saya tidak ingin mengakhiri perjalanan panjang ini dengan memikirkan bahwa kematian itu akhirnya. Tidak. Kehidupan ini perjalanan bukan sekedar 1-2 hari, bukan sekedar 1-2 tahun, tetapi kehidupan ini perjalanan kekal. Karena setelah kematian, di dalam hati setiap kita percaya ada kekekalan, ada kehidupan setelah kematian. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umur kita, kata pemazmur, dikatakan kira-kira 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kebahagiaan kita apa, saudara? Cuman sakit penyakit, begitu saudara ya. Dan kehidupan kita akan berlanjut di dalam kekekalan. Saya ingat beberapa tahun lalu, bagaimana hamba-hamba Tuhan menceritakan dalam kehidupan yang katakanlah 80 tahun ini adalah kehidupan yang sangat singkat, sangat pendek dibandingkan kehidupan kekekalan. Perjalanan yang sementara ini akan menentukan perjalanan di dalam kekekalan. Di dalam bahasa Jawa ada satu pujian yang mengatakan, di dunia ini hanya berhenti untuk minum sejenak, ya. Ning dunia ini mung mampir ngombe. Di dunia ini hanya berhenti sejenak untuk kita minum dan kita akan masuk ke dalam kekekalan. Perjalanan panjang ini memerlukan persiapan. Bapak Ibu, kalau tadi pagi katakan dari rumah kemudian mau ke kantor gitu ya. Mungkin ada yang kantornya cuma deket ya, perjalanan gak sampai 1-2 jam, ya gak usah bawa bekal begitu ya. Tapi ada di antara kita yang untuk berangkat ke kantor, dia berangkatnya bukan Senin tetapi Minggu malam. Sehingga perjalanan yang panjang itu dia membawa bekal. Karena dia tahu 2-3 jam perjalanan ke tempat kerjanya, dia perlu bekal. Dia kadang bawa roti, bawa minum untuk berhenti sejenak
1-2 jam perjalanan, kelelahan, dia berhenti lalu dia lanjutkan perjalanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan yang panjang ini kita memerlukan persiapan. Kalau Bapak Ibu mau kira-kira camping, saya ingat ketika masih kuliah dulu saudara ya, naik ke Gunung Lawu, diberitahu perjalanan berapa jam, jalan kakinya saja untuk sampai ke puncak kira-kira 5 jam, turun kira-kira 10 jam. Jadi akan memakan waktu kalau di sana berhenti 2 jam, itu 12 jam kira-kira. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Apa 12 jam itu kita cukup dengan membawa air minum saja? Atau kita perlu membawa makanan? Dan mungkin karena perjalanan itu dimulai malam hari, bukan hanya makanan yang kita perlukan, tetapi juga lampu senter, penerangan. Mungkin juga bukan hanya makanan, lampu senter. Kita tidak tahu apa yang terjadi, sehingga kita perlu perlengkapan-perlengkapan lain. Dan saya ketika pertama kali naik ke gunung, saya ingat sekali, belum naik sudah kedinginan, saudara ya. Karena udara, angin yang cukup kencang, saya pakai jaket 1 masih terasa dingin. Saya pakai rangkap 2 masih terasa dingin. Seorang rekan ngomong gini, Bagio, kalau kamu di sini sudah pakai rangkap 2 jaketmu, nggak usah naik. Kamu di atas bisa mati kedinginan. Saudara, saya pikir-pikir, oh begitu ya. Lalu seorang rekan ngomong, coba konsentrasikan dirimu, atur pernafasan, atur suhu tubuhmu dengan kekuatan pikiran. Saya mencobanya Bapak Ibu. Bukan hanya makanan yang kami persiapkan, bukan hanya senter yang kami persiapkan, tapi kekuatan mental. Sehingga saya coba berdiam diri, mengatur nafas, muncul rasa panas di dalam tubuh. Saya copot jaket yang pertama karena saya pakai rangkap, kemudian masih terasa panas, saya copot jaket yang kedua, dan tanpa jaket saya merasakan kesejukan dan kehangatan tubuh saya cukup untuk menjaga suhu tubuh saya. Berangkat naik dan sampai perjalanan yang cukup melelahkan. Saudara-saudara, itu hanya perjalanan katakan 5-10 jam. Sementara kehidupan kita ini adalah perjalanan yang sepanjang umur kita. Karena itu apa yang Bapak Ibu persiapkan untuk menempuh perjalanan ini? Ada orang-orang dengan pengalamannya, dia berpikir, kalau saya ingin mempersiapkan masa depan saya, maka bekal kehidupan saya perlu uang, saya perlu harta, saya perlu deposito. Sehingga dia mencari uang dengan bekerja keras. Karena dia berpikir, nanti kalau saya sakit, kalau saya nggak punya uang bagaimana? Dia berpikir keras. Sehingga dia juga mengajarkan kepada anak-anaknya, untuk perjalanan kehidupanmu, agar engkau sehat, agar engkau bahagia, perlu uang yang banyak. Bukankah itu ada orang-orang yang berpikir demikian di dunia ini? Apalagi ketika mau cari makan perlu uang, sakit perlu uang. Saya rasa tidak salah juga saudara. Tetapi pertanyaan saya, apakah cukup hanya dengan bekal uang, dengan harta benda? Kalau katakanlah kita mewariskan kepada anak cucu kita rumah mewah dengan segala perlengkapannya, mobil mewah dengan segala perlengkapannya, tetapi maaf, anak kita bodoh, anak kita nggak bisa nyalain AC, nggak bisa setir mobil. Buat apa harta benda itu? Maka orang mulai berpikir, oh bukan hanya harta benda, tetapi perlu pengetahuan, perlu kepandaian. Itu sebabnya ada orang-orang yang mati-matian mencari ilmu. Karena menurut dia bekal kehidupan bukan sekedar harta benda. Saya ingat papa saya, ya kami 8 bersaudara, ya papa saya tahu bahwa nggak bisa mewariskan harta benda yang banyak.
karena anak 8 gitu ya. Lalu dia berpikir dengan pengalamannya perlu pengetahuan. Maka yang menjadi prioritas dari papa saya, anak-anak harus sekolah. Karena dengan sekolah, dengan pengetahuan, kamu bisa mempersiapkan perjalanan kehidupanmu dan kamu bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena itu saya tidak heran banyak orang yang dalam tanda kutip gila-gilaan ya. Bukan hanya sekedar belajar tapi betul-betul mati-matian ya. Saya juga tidak mengatakan salah kalau kita belajar terus-menerus. Enggak, saudara ya. Tetapi pertanyaannya, apakah harta benda, apakah pengetahuan itu cukup untuk perjalanan panjang kehidupan kita, perjalanan kekekalan dalam kehidupan kita? Kalau kita belajar dari orang-orang Tiongkok, orang-orang yang mengerti filsafat, mengerti kehidupan ini, maka mereka yang sudah punya banyak pengalaman asam garam, mereka berpikir yang penting bukan sekedar harta benda, bukan hanya pengetahuan, tapi perilaku yang baik, moralitas yang baik, tata krama yang baik. Karena sekalipun kamu memiliki pengetahuan, sekalipun kamu memiliki harta benda, tetapi kalau kamu tidak punya karakter moralitas yang baik, maka kamu tetap akan menderita. Kamu akan mengalami banyak kesulitan dalam perjalanan hidupmu ini. Saudara-saudara, mari kita renungkan. Apa yang menjadi persiapan kita, bekal kita dalam perjalanan panjang ini? Belajar dari Keluaran 16, Musa, umat Israel dituntun Allah di dalam perjalanan hidup. Apa yang harus dipersiapkan? Saudara-saudara, melihat sedikit latar belakang dari yang bagian kita baca ini, perikop ayat yang ke-16 ini, pasal yang ke-16 ini. Saudara-saudara, bagi saya ada banyak hal yang membuat kita harus belajar, membaca kembali apa yang diajarkan Tuhan kepada umatnya untuk perjalanan panjang kehidupan ini. Saudara, bukankah kita tahu kalau kita melihat pasal yang ke-15 itu baru 3 hari perjalanan, 3 hari menyeberang Laut Teberau. Padahal kita tahu menyeberang laut itu ya, umat Israel berjalan di tanah kering. Jelas sekali ini suatu mujizat yang dahsyat. Angin timur yang bertiup semalam-malaman membelah laut itu dan membuat dinding es di sepanjang jalan yang dilalui umat Israel. Sehingga ketika waktunya habis ya, tentara prajurit Mesir ya, prajurit Firaun yang mengejar sementara umat Israel sudah menyeberang, dinding es itu runtuh dan membunuh mereka semua. Mereka sungguh melihat itu keajaiban, mereka bersyukur perlindungan Tuhan, mereka bersukacita, memuji-muji, bahkan dikatakan pada pasal 15 nyanyian Musa dan umat Israel, dan bersaut-sautan mereka memuji Tuhan. Tetapi saya pikir, saya bayangkan 3 hari perjalanan, bekal sebanyak apapun, saya pikir habis juga ya. Mereka mungkin bawa ada makanan ini, makanan itu, tapi 3 hari perjalanan habis. Mulai mereka marah kepada Tuhan dan mencari air. Dapat air pun pahit. Saudara, kita melihat itu terjadi di perikop yang ke-15. Pada pasal yang ke-15. Pasal yang ke-16 ini, setelah 45 hari kira-kira 1 bulan setengah, saya pikir bukan hanya bekal, saya pikir bukan hanya sekedar makanan, tapi mulai binatang ternak yang dia bawa habis semua. Bukan hanya makanan dan minuman, tetapi sekarang ini betul-betul mentalitas mereka diuji.
Apakah mereka benar-benar bergantung kepada Tuhan? Apakah umat Israel yang dilepaskan oleh Tuhan itu betul-betul bersandar kepada Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya coba pikirkan ujian yang pertama setelah mereka keluar, mereka diuji secara fisik, makanan, minuman. Tetapi saat ini bukan hanya sekedar makanan dan minuman. Sudah mungkin ketika di pasal 15 dia nggak ada bekal makanan minuman, tapi mungkin mereka masih punya ternak. Tetapi setelah 45 hari perjalanan, mungkin barang yang bisa dimakan tidak ada. Sementara berada di tengah-tengah padang gurun. Betul-betul iman mereka diuji. Karena itu ketika kita melihat pada ayat yang ketiga, sekelompok orang mulai menggerutu. Sekelompok orang mulai memprovokasi yang lain. Untuk apa kita di sini? Kita cuman pasti mati di sini. Mulai mereka secara emosi, dalam tanda kutip, berhalusinasi. Lebih baik kita kan di Mesir. Di sana kita mati, tapi di depan kita ada kuali, ada makanan, perut kita kenyang. Lebih baik kita mati di sana. Maaf saudara ya, apakah mereka pernah makan sampai kenyang ketika diperbudak? Mereka berteriak, mereka kurang makan, mereka kerja lelah. Tidak pernah yang dikatakan mereka ada kuali, ada penuh makanan. Tetapi mereka berhalusinasi. Untuk menjatuhkan Musa, untuk mengkritik Harun, mereka berhalusinasi, mereka mencari celah untuk menjatuhkan pemimpinnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa sudah berulang-ulang, engkau keluar dipimpin oleh Tuhan. Engkau keluar itu Tuhan yang menghendaki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pada pasal yang ke-6 ini, sekelompok orang dari hari ke hari mulai mereka marah, mulai tidak puas. Dan ini yang perlu kita waspadai saudara. Ketika sekelompok orang tidak puas, menceritakan satu dengan yang lain, memprovokasi dengan berbagai cara. Ini buktinya 45 hari. Ini hari-hari yang sudah tidak ada makanan. Emang ada makanan di padang gurun? Apalagi makan daging. Mana mungkin? Tumbuhan aja tidak ada. Gandum tidak ada. Apalagi yang kita bisa makan? Masuk akal nggak Bapak Ibu provokasinya? Masuk akal nggak? Karena itu saya ingin katakan begini saudara ya. Jangan hanya sekedar menggunakan akal dalam kehidupanmu. Karena dengan akal pun saya dan saudara bisa diprovokasi. Kalau gitu apa nggak perlu belajar Pak? Oh nggak begitu maksudnya ya. Gunakan akal dalam hidup ini, tapi bukan sekedar akal, namun iman percayamu kepada Tuhan. Provokasi yang dilakukan manusia bukan provokasi yang rendahan, bukan sekedar fitnah kosong, tetapi logika yang sangat masuk akal. Kita pasti mati di padang gurun ini. Hari ini dalam kehidupan kita, kalau kita melihat media massa, melihat media sosial yang kita di sekitar kita, ada memang provokasi yang tidak masuk akal. Kita harus paham dan ini gampang dideteksi. Tetapi berapa banyak provokasi yang kemudian menyerang kita, kita percaya karena masuk akal kita. Bukankah Roma mengatakan hidup orang percaya bukan sekedar hidup karena melihat, karena bukti, tetapi hidup karena iman percaya kepada Tuhan. Kali ini kita melihat umat Israel diuji, apakah dia masih bergantung kepada Tuhan, apakah mereka masih bersandar kepada Tuhan, apakah mereka percaya kepada Tuhan di tengah gurun yang tandus. Mana mungkin ini kesempatan yang baik untuk menjatuhkan Musa dan Harun. Ini kesempatan yang baik untuk memfitnah Musa dan Harun bahwa sesungguhnya mereka hanya membunuh kita.
Saudara, bukankah Musa dan Harun sudah berjerih lelah ketika Musa dan Harun ketika harus berhadapan dengan Firaun? Dia dilecehkan, dia dicemooh, apa yang dikatakan tidak didengarkan. Bukankah dengan jerih lelah Musa dan Harun memimpin mereka, mengarahkan mereka, mengatur mereka untuk perjalanan kehidupan mereka? Tetapi dengan sangat mudah, provokasi yang rasional itu untuk mencemooh, menggerutu, bersungut-sungut, ngomel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita lupa sejarah kehidupan kita? Kalau hari ini dalam kesulitan dan pergumulan hidup kita, apa yang akan keluar di pikiran kita, hati kita? Bagaimana mungkin saya besok makan? Saya nggak ada uang, hutang saya masih banyak. Saya mau keluar ke sini ketemu dia, saya punya hutang, malu. Besok pasti nggak ada makanan, mati saya. Memang Tuhan tidak kasihan, memang Tuhan tidak memperhatikan saya. Buat apa saya percaya Tuhan? Sangat mudah sekali untuk kita protes kepada Tuhan. Sangat mudah sekali dengan logika sederhana kita mencemooh Tuhan. Tetapi sekali lagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari umat Israel ketika mereka dalam perjalanan kehidupan mereka. Tuhan yang membebaskan mereka dari Firaun. Bukankah kita ingat 10 tulah ya, itu ditimpakan Tuhan kepada Firaun. Air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, sampar pada ternak, bara, hujan es, belalang, gelap gulita, anak sulung mati, menyeberang laut Tebrau. Itu peristiwa-peristiwa yang tidak bisa disangkal ada dalam kehidupan mereka. Dan sampai hari ini, sekalipun peristiwa itu sudah 3.000 tahun lebih, Alkitab mencatat, sejarah mencatat, itu peristiwa pernah terjadi. Tetapi berapa banyak orang, bukan masalah dia tidak tahu, bukan masalah dia tidak ngerti, tetapi dia tidak mau percaya. Kali ini kita belajar dari umat Israel. Dia diuji, apakah dia mau percaya, bersandar bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan yang mereka perlukan. Tuhan akan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Karena itu percayalah. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan umat Israel yang melarikan diri dari kejaran Firaun, menyeberang laut Tebrau, perjalanan yang panjang, ketakutan yang mereka alami, ancaman dari pihak Mesir sudah dikalahkan oleh Tuhan dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kehausan, kebutuhan akan fisiknya, kelaparan dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan keluh kesahnya, saya bayangkan saudara ya, betapa baiknya Tuhan ini. Ini umat Israel sudah ditolong dengan sedemikian, masih mengeluh. Minta air, kasih air, masih mengeluh. Tuhan kasih makan daging pada malam hari. Tuhan kasih mana pada pagi hari. Saudara, saya ngomong, kalau kita tidak percaya Tuhan, kalau kita masih meragukan Tuhan, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel ini, mungkin kita berkata gini, keterlaluan ini orang. Keterlaluan. Bukan hanya keterlaluan, kurang ajar. Tapi Tuhan dengan begitu sabar. Oke, kamu minta daging, kasih daging. Kamu minta roti, kasih roti. Tapi karena keserakahannya, sudah dikasih tahu, ambil secukupnya. Jangan disimpan, ambil banyak-banyak, disimpan, besok berulat, bau busuk, marahlah Musa dan Harun. Kamu ini gak percaya Tuhan. Makan, belum sampai selesai di mulutnya, masih makan terus.
sampai muntah makan daging. Masalahnya sekali lagi bukan makanan dan minuman, tapi hatinya yang menolak Allah, kepuasan hatinya. Karena itu saudara, seorang penafsir berkata, kendalikanlah keinginanmu, kendalikanlah apa yang menjadi maumu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat perjalanan panjang kehidupan kita manusia, kita bisa belajar dari apa yang dilakukan orang Israel. Kalau kita melihat, kita bisa berkata, kurang ajar dia, tidak tahu berterima kasih. Tapi mari kita belajar, adakah kita sama seperti umat Israel? Bukankah hari ini, minggu ini, kalau kita masih bisa berdiri, masih bisa makan, masih bisa beribadah, bukankah itu berarti dari saudara lahir, dari saya lahir sampai saya berdiri hari ini, itu atas pemeliharaan Tuhan? Kenapa saya mesti meragukan esok hari? Kenapa saya masih memusingkan deposito saya masih ada atau tidak? Kenapa saya masih meragukan Tuhan? Hari ini dengan kesulitan yang kita alami, entahkah masalah fisik kita yang terpapar COVID, entahkah masalah keuangan kita, entahkah masalah-masalah dalam kehidupan kita. Bukankah hari ini ketika saya dan saudara berdiri di hadapan Tuhan, itu sudah membuktikan sekian puluh tahun Tuhan mencukupkan, Tuhan menjaga, Tuhan menyediakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat yang ditebus, umat pilihan Allah, kalau kita sebagai orang percaya, lalu kehidupan kita tidak ubahnya orang yang tidak percaya, masih mengejar harta benda sampai mati-matian, masih mengejar pengetahuan dan memberhalakan pengetahuan sampai mati-matian, masih mengandalkan moralitas. Saudara-saudara, kita memang harus belajar menabung, memang kita harus belajar pengetahuan, memang kita harus menerapkan moralitas yang baik. Tetapi itu tidak cukup untuk perjalanan kehidupan kita hingga kekekalan. Alkitab berkata di ayat yang terakhir, ayat yang ke-12 ya. Ayat 11 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Adonai, Yehova, Allah Israel. Saudara-saudara, secara khusus saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan penatua, rekan-rekan pengurus, saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara dipanggil untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjaga domba-domba Allah, umatnya yang lain. Kalau hari ini engkau menghadapi kesulitan dan pergumulan, percayalah Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan. Percayalah. Hari ini saudara dipanggil untuk menjadi saksinya bahwa Tuhan menjaga saya, Tuhan menjaga saudara, Tuhan memelihara saudara. Tidak perlu saudara khawatir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiam diri sejenak. Kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan hingga hari ini. Tuhan, sudah selayaknya kami bersandar kepada Tuhan dalam hidup ini. Karena itulah bekal
perjalanan kehidupan kami. Terima kasih kalau sampai hari ini Engkau menjaga, Engkau mencukupkan kehidupan kami. Maka kami percaya di masa-masa yang akan datang, Engkau juga menyediakan dan mencukupkan yang kami butuhkan. Tuhan, kami mau belajar mengendalikan diri. Tuhan, kami mau belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Karena kami tahu itulah bekal kehidupan kami untuk perjalanan panjang, perjalanan kekekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.